Berbahagia sekali Pak Direktur hari ini, siang ini. Barangkali Pak Direktur bisa ngobrol-ngobrol santai kita semuanya tentang bela negara versinya Pak Parvi nih dulu. Sekarang saya pengen tahu dari Mas Rangga, Gusti Rangga, ya betul. Bela negara, ya ini jadi grogi nih saya. Bela negara dalam pandangan Mas Gusti Rangga seperti apa sih? Sejauh mana peran Parvi saat ini mungkin di era sekarang ini film-film Indonesia ini perlu terus dibangun dan semakin harus dicintai oleh bangsa Indonesia supaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah mungkin bisa disampaikan. Film adalah sebuah produk seni budaya. Jadi kalau dikatakan produk seni budaya, maka dia masuk ke dalam kebudayaan. Budaya apa ya tentu karena ini film Indonesia, budaya Indonesia. Nah dalam perjalanannya sudah jelas bahwa film Indonesia adalah film yang diproduksi oleh orang Indonesia, berbahasa Indonesia, lalu dimainkan sebagai pemeran utamanya adalah orang Indonesia. Kok saya membuat seperti itu? Karena jangan sampai ada produsernya orang asing, pemain filmnya orang asing, tapi hanya syuting di Indonesia. Lalu nanti diklaim jadi film Indonesia, ini nggak ada nih. Bukan seperti itu. Yang pasti film Indonesia itu produsernya orang Indonesia, lalu didaftarkannya itu di Indonesia, pemainnya bisa campuran. Di zaman dulu ada yang namanya pemain fighting Cindy Rudok namanya, itu bermain dengan orang kita, dia sebagai bintang tamu, banyaklah film, tapi tetapnya film Indonesia. Nah, kita selaku organisasi Parvi ini harus kita rawat, kita jaga, jangan sampai film Indonesia itu terkikis jati dirinya. Yang kedua dari sisi produk film kita ini banyak orang bilang kenapa cinta-cintaan, kalau enggak horor-hororan, setan-setanan, lucu-lucuan gitu ya Pak ya. Di mana sih bela negaranya? Saya kira saya sependapat dengan Pak Dirjen tadi, di setiap peranan itu kita bisa bela negara. Makanya setan kita tetap setan Indonesia Bu. Jadi kalau film horor kita tetap aja pocong gitu kan. Enggak tiba-tiba Frankenstein gitu kan, setan kita kan enggak. Setan kita enggak Casper, enggak gitu. Tetap aja pocong, ya kan, pokoknya suster ngesot gitu-gitu. Ya, meskipun memang harus lebih diangkat soal bela negaranya. Nah, saya senang sekali Pak, sebagai informasi aja. Minggu ini film Cut Nyak hasil repronya itu ditayangkan kembali. Jadi kalau kita sekarang ke XX1 mau nonton ada film Cut Nyak Dien, itu jelas sekali film Cut Nyak Dien itu adalah film tentang bagaimana bangsa kita punya seseorang pahlawan perempuan. Nah, Mbak Mita kebetulan kemarin udah berbicara ingin membuat sebuah film yang berkaitan dengan bela negara yaitu Kemalahayati. Saya kira memang produk-produk seperti ini juga harus kita seringkan ya, tapi tidak melupakan sisi komersil. Saya juga kemarin baru produksi, kebetulan saya sebagai produsernya, yaitu Naga Bonar Reborn. Bagaimana Naga Bonar ya berperang lagi gitu loh. Jadi itu bagian dari bela negara. Saya kira dari saya mungkin sisi itu. Mungkin Mbak Mita tambahin tentang Kemala itu, silakan. Ya, terima kasih ya Ibu Endang atas pujian-pujiannya tadi. Aduh, saya tersanjung sekali dan betul-betul saya senang diundang di acara bela negara, ngopi daring bela negara ini luar biasa sekali. Kita surprise dan tentunya banyak hal yang kita bisa sambut dari bela negara ini adalah bagaimana caranya kita bersinergi. Karena kami dari Parvi, kita bisa bersinergi dengan bela negara. Dan itu kami sangat terbuka dan karena kenapa pentingnya rasa cinta kepada tanah air itu ditumbuhkan dan diterapkan kepada generasi penerus. Kita kan sudah waktu dulu ya, tapi anak-anak sekarang saya lihat mungkin pengetahuannya terhadap rasa cinta kepada tanah airnya itu masih mungkin
harus sedikit lagi diberikan banyak sekali penyuluhan dan pengetahuan. Oleh sebab itu dengan kita kan datang dengan kapasitas masing-masing. Ya. Nah, kami dari Parvi tentunya sangat ingin sekali bekerja sama atau ingin sekali membuat film-film yang tentunya bertopik bela negara Ya. dan rasa cinta terhadap tanah air. Oke. Itu harus diterapkan kepada juga artis-artis Indonesia. Kenapa? Karena Persatuan Artis Film Indonesia. Ya. Jadi kalau udah ada Indonesianya, udah ada merah putihnya di balik semua itu. Jadi untuk itu pentingnya kita terapkan ilmu-ilmu tentang bagaimana mencintai tanah air. Dulu-dulu itu hal yang sangat tidak bisa ditawar ya di dalam kita di sekolah. Sekarang ini banyak informasi-informasi sejarah-sejarah. Oleh sebab itu ingin sekali saya kumandangkan bela negara. Dulu tahun 89 saya dan kakak saya Bunda Uli sudah membuat lagu-lagu Merah Putih Sepanjang Masa. Itu isinya tentang bela negara. Tetapi bela negara itu juga tentunya tidak melulu hanya berbicara tentang lagu-lagu patriotik, Ya. tetapi kerja nyata dan bagaimana kepedulian kita dan kepekaan kita terhadap apa yang terjadi di environment kita Ya. dan apa yang terjadi di negeri kita bahkan di seluruh dunia. Ya. Dan yang paling penting bela negara adalah ketika seseorang, ya tentunya kalau kita dari keartisan, tapi saya rasa ini general ya, Ya. untuk seluruh para pemuda dan pemudi, bela negara itu cukup dengan menjaga martabat bangsa. Ya. Itu dulu. Jadi ketika kita berdiri untuk apa? Untuk bangsa Indonesia, rasa cinta pada tanah air. Ketika kita berkarya, membuat lagu, jangan lupa di dalamnya selipkan selalu rasa cinta terhadap tanah air. Bahwa bela negara tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen, yang simpel-simpel saja, berbuat yang terbaik sesuai dengan profesi kita, itu bela negara. Sekarang dari dunia perfilman nih, kita tahu tadi Mas Gusti Randa juga nyampaikan, dakor sekarang ini ngeri kan, digandrungi lah oleh tokoh oleh anak-anak muda. Iya. Nih. Tapi kalau saya sebagai generasi yang sudah menengah ke atas lah sama Mas Gusti, sama Mbak Paramita, sama lah generasi kita. Saya lihat tuh dakor tuh biasa-biasa saja sih. Biasa-biasa saja. Saya juga jarang nonton. Terus orang Indonesia kalau dilihat dari segi performance-nya juga nggak kalah sama mereka. Betul. Yang lakinya juga nggak kalah, yang perempuan cantik-cantiknya juga nggak kalah loh Pak. Benar Pak Dharma ya? Betul sekali. Ceritanya juga biasa-biasa saja. Nah sekarang gimana sih caranya dari Mas Gusti atau Mbak Paramita nih menggugah generasi muda kita, tadi saya bilang bela negara itu kan mudah tuh dilakukan ya oleh siapapun juga. Tapi bagaimana sih supaya masyarakat kita itu benar-benar tertarik dengan perfilman kita nih loh. Ya. Iya. Ini saya rasa nggak terlalu ceritanya juga cerita drama tentang tadi Bapak Mas Gusti Randa bilang percintaan, iya ada. Masalah horor, iya ada juga di dakor. Tapi kenapa sih anak-anak muda kita kok lebih tertarik sama mereka gitu loh? Ya. Itu tantangan Pak Direktur sekarang ya. Nah itu. Tantangan Ya, bagi seharusnya Parvi ya. mereka artinya lebih suka hal-hal yang ringan-ringan Ya. saja, yang Gitu. menghibur. Nah, kita seharusnya bisa membuat film hiburan, tetapi kita akomodasikan itu dengan hal-hal yang berbau cinta tanah air. Nah. Tanpa mereka sadari, mereka sudah menyaksikan satu pertunjukan yang isinya sebetulnya mencintai tanah air. Mas Dharma juga sudah bilang, lagu mencintai tanah air itu tidak harus dengan patriotik dan lagu mars terus, tetapi hanya dengan lagu seperti apa Mas Dharma misalnya. Ya. Yang benar-benar bersih. Ebit ya lagunya Kan? Ebit. Nah, Jadi kita berarti harus punya trik cara Ya. yang jitu. Ya. Anak-anak sekarang kan lebih kritis Ya. dan mereka tuh udah biasa dengan gadget, apa aja informasi mereka bisa dapat. Jadi kita jangan harus kalah lah. iya. Ya Mas Gusti ya, kita jangan harus kalah. Itu kalau dari sisi filmnya, kenapa film luar drakor itu bisa mewabah? Ini ada dua jawaban sebetulnya Pak. Ya. Mau jawaban santai apa jawaban serius nih? Kan gitu. Kalau jawaban
Santainya ya mereka lebih banyak cost produksinya, lebih banyak duitnya gitu. Oh ya. Tapi kalau mau serius, ini serius banget nih Pak. Ya. Jadi Korea itu saya kira K-pop itu. Jadi jangan lihat filmnya aja deh, lagunya juga deh. K-pop itu dia sudah sampai dengan istilah kalau Yuval Harari di Homo Sapien mengatakan dia imperium gitu loh. Itu udah masuk imperium tuh. Bagaimana masuk ke sebuah negara tanpa harus ada agresi militer gitu. Tapi dengan penetrasi budaya gitu. Sehingga terjadi beberapa daerah yang semuanya sepakat setuju dengan drakor. Itu imperium. Nah, kenapa mereka kok bisa begitu? Karena orang filmnya itu punya pemikiran visioner. Jadi film bukan saja hanya komoditi di negara saya, tapi film juga bisa menjadi daya expand keluar. Daya expand, daya dobrak keluar dan bisa menginfluence. Nah, kalau kita undang-undang perfilmannya adalah saya bilang tadi adalah film adalah produk karya seni budaya. Ya, jadi Gitu. sering-seringlah kita perkenalkan dengan budaya kita sendiri, jadi jangan sampai kita luntur akan budaya. Jadi belum sampai itu kita seni budaya, kalau kita kan seni budaya yang berdasarkan sinematografi dengan media bla 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 bla. Harusnya film adalah merupakan gitu komoditi ekspor perdagangan yang dapat melakukan influence terhadap negara tetangga. Jelas gitu. Akhirnya orang kalau mau buat film, Pak. Justice penekanan. Iya, orang kalau mau buat film jadinya lu mau buat film apa? Film gue dengan pocong kesandung portal. Aduh. Nggak mungkin Tapi lo buat sebenarnya gitu. begini cara menyikapinya juga bisa dengan positif. Artinya ini menjadi suatu barometer atau tantangan untuk kita melihat negara lain yang sudah lebih maju harusnya menjadi satu tantangan dan ini harus menjadi artinya trigger untuk kita karena mereka saya lihat mereka sangat kuat budayanya. Karena selalu film-filmnya itu saya lihat selalu diselipkan sejarah mereka seperti flashback ya. Nah kita pun begitu, jadi saya sih berharap ya karena saya juga sangat mencintai budaya dan film adalah memang bersinergi dengan seni peran tentunya ya dan juga seni budaya dan budayanya. Dan saya juga mengharapkan manusia Indonesianya juga yang berbudaya, terutama artis-artis Indonesia bisa merefleksikan artis yang berprestasi dan mencintai tanah airnya dan artis yang berbudaya. Iya tentu. Ya, jadi semua itu enggak cuman artisnya aja tapi produsernya. Jadi kita punya environment yang kira-kira satu visi, punya satu idealisme. Mungkin dapat ditambah lagi Bu Endang. Inspirasinya dengan musik ya Pak. Musik Pak ya. Dharma, gimana Saya Pak Dharma? sudah Coba Pak Dharma. ingin bekerja sama dengan Pak Dharma ya.